Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dengan anggota yang pertama Muhammad Khairal Amrullah dengan NIM L02250039, yang kedua Sari Nugraini Setiasih dengan NIM L02250048 akan menjelaskan laporan dari proyek kami. Yang pertama yaitu database requirements. Di database requirements ada latar belakang. Jadi, dalam konteks pasar domestik, tata kelola rantai pasok di Indonesia memiliki karakteristik dan kompleksitas yang sangat tinggi akibat kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Aliran barang tidak dapat bergerak secara linear tunggal, melainkan harus melibatkan konektivitas multimoda seperti darat, laut, dan udara, serta strategi pergudangan berlapis. Kondisi ini menuntut pengelolaan 3 aliran inti SCM secara presisi, seperti aliran fisik barang, aliran uang, dan aliran informasi. Pujawan dan Manhendrawati 2017 menegaskan bahwa pengelolaan aliran informasi yang akurat dan tepat waktu antar pelaku rantai pasok merupakan kunci untuk menghindari inefisiensi, salah satunya meminimalkan distorsi informasi penumpukan persediaan. Di era digitalisasi saat ini, kompleksitas operasional logistik kepulauan tersebut mustahil dikendalikan secara konvensional. Masalah diskoneksi data antara pelacakan armada ekspedisi, 3PL, mutasi stok di gudang transit pelabuhan, serta dinamika permintaan detail daerah seringkali memicu penumpukan barang, overstock, atau bahkan kelangkaan barang stock out. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah platform sistem informasi manajemen rantai pasokan yang terintegrasi berbasis data relasional. Langkah fundamental dalam mengonstruksi sistem informasi SCM yang kokoh adalah dengan merancang arsitektur basis data yang tepat melalui pemodelan Entity Relationship Diagram atau ERD. Jadi ERD bertindak sebagai jembatan konseptual untuk memetakan seluruh entitas yang terlibat dalam rantai pasokan di Indonesia seperti agen supplier, pengolahan produk, klasterisasi gudang regional, manifest pengiriman atau shipment, hingga jaringan pelanggan lokal, beserta kardinalitas hubungannya. Dengan menyelaraskan prinsip integrasi lintas organisasi dari teori SCM Pujawan dan Mahendrawati ke dalam struktur database, maka reduksi data, optimasi kecepatan query pelacakan barang, serta transparansi distribusi dari hulu ke hilir dapat diwujudkan. Atas dasar urgensi tersebut, penelitian dan laporan ini disusun untuk merancang ERD sistem rantai pasokan yang adaptif, terstruktur, dan efisien demi mendukung keunggulan operasional logistik di Indonesia. Untuk bagian mini world, sistem ini dirancang untuk mengelola alur pergerakan komoditas dari hulu ke hilir dalam ekosistem rantai pasok nasional berbasis kooperasi. Di tingkat hulu, produsen lokal menghasilkan komoditas yang diklasifikasikan ke dalam sektor komoditas tertentu, seperti pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, peternakan, dan kesehatan. Setiap sektor memiliki karakteristik atribut yang berbeda sesuai jenis komoditasnya. Untuk memotong rantai tengkolak yang tidak efisien, seperti Koperasi Merah Putih, bertindak sebagai hub agregasi hulu yang menyerap langsung hasil komoditas dari para pemasok, seperti koperasi beroperasi di wilayah tertentu dan memiliki satu atau lebih gudang sebagai infrastruktur penyimpanan utama. Sistem memfasilitasi pengadaan skala besar melalui dokumen purchase order yang diterbitkan oleh koperasi kepada pemasok dan dicatat oleh pengguna sistem. Variasi barang serta kuantitas yang dipesan direkam secara rinci dalam entitas lemah seperti atau weak entity seperti detail PO. Setiap PO wajib diterima di salah satu gudang milik koperasi sebagai titik penerimaan barang. Di sisi penjualan, ketika retailer memesan pasokan ke koperasi, sistem menerbitkan dokumen sales order yang rincian komoditas serta harga satuannya direkam dalam entitas weak entity detail SO. Setiap SO wajib dipenuhi dari gudang tertentu dan ditangani oleh distributor yang ditunjuk oleh koperasi untuk menyalurkan komoditas ke retail tujuan. Seluruh komoditas yang masuk ke dalam sistem disimpan di gudang logistik yang berlokasi di wilayah operasional tertentu berdasarkan data wilayah. Gudang
dapat memiliki fasilitas penyimpanan bersuhu khusus atau cold storage sesuai kebutuhan komoditas. Pengelolaan persediaan dilakukan secara akurat melalui entitas stok gudang yang memantau volume barang, lokasi rak, zona penyimpanan, serta status produk secara real-time. Untuk menjamin legalitas operasional, setiap gudang dan koperasi wajib memiliki dokumen perizinan resmi yang diterbitkan oleh lembaga pengawas yang berwenang sesuai jenis kewenangan dan cakupan tahap pengawasannya. Pada proses distribusi, pergerakan fisik komoditas dieksekusi melalui dokumen pengiriman resmi yang ditangani oleh vendor jasa logistik eksternal, lengkap dengan pelacakan nomor resi dan tanggal kirim. Mengingat karakteristik geografi di Indonesia yang bersifat kepulauan, armada pengiriman dapat melalui satu atau lebih titik pemberhentian sementara di fasilitas transit seperti pelabuhan atau bandara transit sebelum sementara di fasilitas transit. Apabila ditemukan komoditas yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi selama proses distribusi, sistem memfasilitasi klaim pengembalian barang yang dicatat ke dalam entitas retur yang terhubung langsung dengan sales order asal. Setiap komoditas dalam sistem memiliki atribut lengkap mencakup berat, volume, harga jual, harga pokok, tanggal produksi, serta suhu optimal penyimpanan. Relasi antara komoditas dengan ekosistem distribusi dikelola melalui beberapa tabel relasi, yakni tabel memasok yang menghubungkan pemasok dengan komoditas yang mereka sediakan, tabel menyalurkan yang mencatat komoditas apa saja yang disalurkan oleh koperasi, tabel melewati yang merekam jalur fasilitas transit yang dilalui setiap pengiriman, serta tabel relasi NRI di stok D yang menghubungkan gudang, komoditas, dan rekod stok gudang secara bersamaan untuk memastikan akurasi data persediaan lintas gudang. Dasar hukum yang kami gunakan, yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, Seloknas. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lalu yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. Yang ketujuh, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Berikutnya ada pengguna sistem. Pengguna yang pertama adalah admin hulu atau koperasi dan pemasok dengan tujuan penggunaan menginput dan memperbarui profil data pemasok serta koperasi nasional. 2. Mencatat transaksi pembelian koperasi dari para pemasok lokal. 3. Mengelola data sektor komoditas dan karakteristik fisik komoditas. Yang kedua, penggunanya ada admin produksi produsen dengan tujuan penggunaan yang pertama mengelola profil data produsen dan status keaktifannya. Yang kedua, mengajukan serta memperbarui dokumen perizinan ke lembaga pengawas. Pengguna yang ketiga adalah lembaga pengawas, auditor atau regulator. Tujuan penggunaannya untuk memantau standar mutu dan legalitas operasional produsen serta komoditas, memvalidasi dan menerbitkan status dokumen perizinan produk, mengontrol kesesuaian regulasi berdasarkan cakupan tahap pengawasan. Yang keempat ada admin logistik atau distributor. Tujuan penggunaannya adalah yang pertama mengelola dan memproses penerbitan dokumen purchase order PO beserta rincian detail PO ke produsen. 2. Mengelola dokumen sales order SO beserta detail SO yang masuk dari pihak retailer. Ketiga, menginput data vendor jasa logistik pihak ketiga 3 PL yang aktif. Yang keempat, membuat manifest pengiriman nomor resi serta memantau status transit komoditas antar pulau. Lalu selanjutnya ada staf gudang bagian warehouse. Tujuan penggunaannya adalah mencatat mutasi komoditas masuk dan keluar di dalam sistem gudang, lalu memperbarui volume stok, lokasi rak, zona penyimpanan, serta status produk pada entitas stok gudang. Yang ketiga, mengatur profil data infrastruktur gudang termasuk aktivasi fitur cold storage. Lalu, pengguna yang lain ada retailer dan kasir toko.
Tujuannya untuk melihat ketersediaan alokasi stok komoditas yang siap dipesan ke distributor. Kedua, mencatat transaksi retail langsung dari pengguna akhir di toko. Yang ketiga, mengajukan klaim pengembalian barang cacat atau rusak melalui dokumen retur. Lalu, pengguna selanjutnya ada manajer supply chain dengan tujuan memantau persebaran data wilayah operasional dari hulu ke hilir. Kedua, mengevaluasi kinerja pengiriman vendor logistik dan efisiensi waktu transit. Ketiga, memonitor kapasitas dan utilitas stok gudang nasional. Keempat, menganalisis laporan transaksi retail PO, SO, serta meminimalkan risiko retur barang. Selanjutnya ada hak akses sistem. Yang pertama, penggunanya adalah admin hulu, koperasi dan pemasok dengan hak yang pertama, menambah, edit, dan hapus data pemasok serta koperasi merah putih. Yang kedua, input dan mengelola data transaksi pembelian koperasi. Yang ketiga, melihat data komoditas dan sektor komoditas. Lalu pengguna selanjutnya ada admin produksi atau produsen. Haknya, yang pertama mengelola profil identitas produsen. Yang kedua, input pengajuan dokumen perizinan baru. Yang ketiga, melihat data komoditas yang diproduksi. Lalu pengguna selanjutnya ada lembaga pengawas, auditor atau regulator. Hak yang pertama adalah melihat dan memvalidasi dokumen perizinan yang diajukan. Dua, menerbitkan serta memperbarui status perizinan dengan keterangan aktif atau ditolak atau kadaluarsa. Yang ketiga, melihat data produsen dan komoditas yang terkait pengawasan. Yang keempat, melihat data koperasi merah putih yang berada dalam cakupan pengawasannya. Pengguna selanjutnya ada admin logistik atau distributor. Haknya yang pertama adalah tambah, edit, dan hapus data transaksi, purchase order, serta detail PO. Yang kedua, melihat dan mengelola pesanan masuk pada sales order dan detail SO. Hak yang ketiga, menambah dan edit manifest dokumen pengiriman. Yang keempat, update data keterlibatan vendor jasa logistik. Pengguna selanjutnya ada retailer dan kasir toko. Hak yang pertama, menginput pembuatan data pemesanan baru pada sales order dan detail SO. Yang kedua, input klaim kerusakan barang pada dokumen retur. Yang ketiga, melihat status pelacakan posisi pengiriman barang. Lalu, pengguna selanjutnya ada manajer supply chain. Hak yang pertama adalah melihat seluruh laporan transaksi, PO dan SO. Yang kedua, monitoring persebaran jaringan logistik berdasarkan entitas wilayah. Yang ketiga, analisis efisiensi jalur distribusi dan kapasitas fasilitas transit. Yang keempat, mengevaluasi performa logistik hulu hingga ke hilir. Pengguna selanjutnya ada staf gudang di bagian warehouse. Yang pertama, haknya adalah tambah, edit, data stok gudang seperti volume, lokasi rak, zona penyimpanan, dan status produk. Kedua, melihat dan memperbarui profil infrastruktur gudang, termasuk aktivitas cold storage. Yang kedua, melihat data komoditas yang masuk dan keluar gudang. Yang ketiga, melihat data pengiriman yang ditujukan ke gudang terkait. Yang kelima, input penerimaan barang dari purchase order yang masuk ke gudang. Yang selanjutnya ada proses sistem. Yang pertama, pengadaan bahan baku dan pembelian koperasi. Proses bisnis dimulai di tingkat hulu untuk mengumpulkan hasil komoditas dari para pemasok lokal yang terikat pada koordinat wilayah tertentu. Hasil komoditas yang dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan sektor komoditas yang relevan sebelum dialirkan ke tahap pengolahan selanjutnya. Yang kedua, distribusi komersial B2B dan manajemen pesanan. Sistem perdagangan digerakkan oleh dua lapis dokumen pesanan berbasis data relasional. Yang pertama ada purchase order PO. Jadi, Koperasi Merah Putih mengajukan pesanan pengadaan kepada pemasok melalui dokumen purchase order yang dicatat oleh pengguna sistem. Rincian kuantitas serta harga kesepakatan dicatat pada entitas lemah atau weak entity, detail PO. Setiap PO wajib diterima di salah satu gudang milik koperasi sebagai titik penerimaan barang. Yang kedua ada sales order atau SO. Jadi, retailer di berbagai daerah itu mengajukan permintaan pasukan barang kepada koperasi melalui dokumen sales order. Variasi komoditas beserta subtotal harganya direkam di dalam entitas weak entity, detail SO. Setiap SO wajib dipenuhi dari gudang tertentu dan ditangani oleh distributor yang ditunjuk koperasi. Lalu yang ketiga,
Pada tahap proses sistem, ini ada penyimpanan barang atau warehouse dan manajemen persediaan. Komoditas yang telah lolos uji mutu dan terikat dokumen pesanan akan disimpan di dalam jaringan gudang regional yang berlokasi berdasarkan data wilayah operasional, termasuk yang bertipe cold storage untuk komoditas sensitif suhu. Bagian warehouse memantau pergerakan ini secara ketat melalui entitas stok gudang untuk memperbarui data volume barang, penempatan lokasi rak spesifik, zona penyimpanan, serta status kelayakan produk guna mencegah terjadinya kendala stock out maupun overstock. Relasi NRI di stok D menghubungkan gudang, komoditas, dan stok gudang secara bersamaan untuk menjamin akurasi data persediaan lintas gudang. Lalu yang keempat ada legalitas dan pengawasan operasional. Gunanya untuk menjamin standar mutu dan legalitas operasional, setiap koperasi maupun gudang wajib memiliki dokumen perizinan resmi yang diterbitkan oleh lembaga pengawas yang berwenang. Lembaga pengawas memvalidasi dan menerbitkan status perizinan berdasarkan jenis kewenangan serta cakupan tahap pengawasan yang telah ditetapkan. Seluruh komoditas yang beredar dalam sistem PUM wajib memenuhi standar regulasi yang berlaku sesuai sektor komoditasnya masing-masing. Yang kelima, pengiriman multimoda dan fasilitas transit. Setelah dokumen transaksi PO atau SO divalidasi, pengiriman fisik dieksekusi dengan menunjuk vendor jasa logistik pihak ketiga 3PL yang aktif. Sistem memproses penerbitan dokumen pengiriman yang dilengkapi nomor resi unik untuk memantau status perjalanan dari hulu ke tujuan akhir. Distributor yang bertanggung jawab atas proses pengiriman memastikan komoditas sampai ke retailer tujuan. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang bersifat kepulauan, komoditas akan berhenti sementara di beberapa fasilitas transit seperti pelabuhan atau bandara transit untuk proses bongkar muat sebelum diteruskan ke lokasi tujuan. Yang keenam, klaim pengembalian barang atau retur. Proses retur diaktifkan apabila pihak retailer menemukan adanya komoditas yang mengalami cacat fisik, rusak selama perjalanan lintas pulau, atau tidak sesuai spesifikasi yang tertera pada sales order. Pengajuan klaim pengembalian ini dicatat ke dalam entitas retur yang mendokumentasikan alasan serta kondisi barang saat dikembalikan sebagai bahan evaluasi performa, distributor, dan jasa logistik. Selanjutnya, entity. Kami menggunakan entity yang pertama ada pengguna, merepresentasikan pengguna sistem yang membuat purchase order. Yang kedua, purchase order mempresentasikan pesanan pembelian komoditas dari pemasok ke gudang koperasi. Yang ketiga, detail PO mempresentasikan rincian komoditas dan jumlah pada setiap purchase order. Yang keempat, komoditas mempresentasikan produk yang dihasilkan oleh produsen. Yang kelima, sektor komoditas mempresentasikan pengelompokan rumpun komoditas. Yang keenam, pemasok merepresentasikan pihak yang memasok komoditas ke gudang atau koperasi. Yang ketujuh, produsen merepresentasikan perusahaan yang memproduksi komoditas. Yang ke-8, Koperasi Merah Putih merepresentasikan koperasi yang menjadi pusat distribusi dan pengelolaan komoditas. Yang ke-9, ada lembaga pengawas merepresentasikan lembaga yang menerbitkan izin atau perizinan operasional koperasi. Yang ke-10, perizinan merepresentasikan dokumen perizinan yang dimiliki koperasi dan diterbitkan oleh lembaga pengawas. Yang ke-11, ada wilayah mempresentasikan wilayah administratif lokasi gudang berada. Yang ke-12, ada gudang merepresentasikan fasilitas penyimpanan komoditas. Entitas yang ke-13, ada stok gudang merepresentasikan rincian stok komoditas pada masing-masing gudang. Entity 14, ada sales order merepresentasikan pesanan penjualan komoditas dari gudang ke retailer. Yang ke-15 ada detail SO, merepresentasikan rincian komoditas dan jumlah pada setiap sales order. Yang ke-16 ada retur, mempresentasikan pengajuan retur atas sales order yang bermasalah. Yang ke-17 ada retailer yang mempresentasikan pihak retail yang membeli komoditas melalui sales order. Lalu entity ke-18 ada distributor yang mempresentasikan pihak yang mendistribusikan atau mengangkut komoditas ke tujuan pengiriman. Lalu 19, ada fasilitas transit yang mempresentasikan titik transit yang dilewati dalam proses pengiriman. Yang ke-20 ada jasa logistik, mempresentasikan vendor jasa logistik yang menangani pengiriman. Lalu entity ke-21 ada pengiriman yang mempresentasikan proses pengiriman komoditas dari gudang ke retailer. Lalu selanjutnya ada bagian relationship. Untuk bagian ini
Langsung saja ke penjelasan IRD-nya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk saya akan mulai menjelaskan dari karena kita mengangkat tema nasional chain logistik, jadi saya akan mencoba mulai menjelaskan IRD dari atas, yaitu dari hulu, dari produsen. Itu produsen menghasilkan banyak komoditas. Entity produsen memiliki relationship dengan komoditas, yaitu relationship menghasilkan, di mana satu produsen dapat menghasilkan banyak komoditas. Komoditas sendiri memiliki relationship dengan sektor komoditas, yaitu satu sektor komoditas bisa memiliki banyak komoditas. Untuk sektor komoditas pasti termasuk dalam komoditas. Untuk sektor komoditas memiliki specialization bertipe disjoint untuk pertambangan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, dan peternakan, untuk contoh kecilnya. Kemudian berlanjut kita berlanjut untuk tahap berikutnya, yaitu purchase order. Purchase order memiliki relationship dengan entity pemasok dengan relationship menerima, yaitu satu pemasok dapat menerima banyak purchase order, yang dimana purchase order sendiri dibuat oleh pengguna user, di mana pengguna memiliki relationship dengan purchase order. Dengan cardinality, satu pengguna bisa membuat banyak purchase order, dan purchase order memiliki detail PO sebagai pencatatan inventaris, dan untuk setiap satu purchase order memiliki banyak detail PO. Kemudian purchase order diterima di gudang. Banyak purchase order diterima di satu gudang. Oh ya, dan tidak lupa pemasok. Banyak pemasok juga memiliki relationship dengan komoditas, yaitu relationship memasok. Jadi banyak pemasok memasok banyak komoditas. Kemudian lanjut kepada tahap pergudangan, yaitu lanjut kita akan menjelaskan di bagian pergudangan dan stok. Itu ada relationship ternary di antara komoditas, stok gudang, dan gudang. Kemudian komoditas dengan entity Koperasi Merah Putih memiliki relationship menyalurkan, di mana banyak koperasi minyak merah putih menyalurkan banyak komoditas, dan dari relationship Koperasi Merah Putih dengan gudang memiliki satu Koperasi Merah Putih memiliki banyak gudang. Kemudian kita lanjut untuk tahap distribusi, yaitu ada entity sales order dengan entity gudang memiliki relationship dipenuhi banyak sales order dipenuhi dari satu gudang, dan sales order memiliki relasi dengan Koperasi Merah Putih, yaitu banyak sales order satu Koperasi Merah Putih membuat banyak sales order. Dan satu retailer memiliki banyak sales order, di mana sales order juga memiliki hubungan dengan weak entity, yaitu details SO sebagai pencatatan inventaris, memiliki relationship, dan juga
sales order dengan entity pengiriman, di mana satu sales order menghasilkan satu pengiriman, dan pengiriman memiliki relationship dengan entity distributor, yaitu satu distributor memproses banyak pengiriman. Kemudian untuk bagian luar yaitu ada perizinan, yaitu lembaga pengawas dengan entiti perizinan mendapatkan relasi, yaitu mengeluarkan satu lembaga pengawas mengeluarkan banyak perizinan yang dimana dilanjutkan dengan koperasi dengan entiti perizinan. Satu koperasi mempunyai banyak perizinan, dan juga gudang dengan entiti perizinan memiliki relationship dengan perizinan. Banyak perizinan diperlukan oleh satu gudang. Kemudian tidak lupa yaitu ada entity return dengan sales order. Entity return memiliki relationship dengan sales order, yaitu satu sales order dapat mengajukan banyak return. Lalu untuk bagian ketiga adalah mapping dan relational model. Jadi step pertama adalah dengan mapping of regular entity types atau strong entity. Jadi saat penulisan tabel itu primary key ditaruh di posisi paling kiri. Yang pertama kita menggunakan entity berupa distributor, kedua fasilitas transit, ketiga gudang, keempat jasa logistik, kelima komoditas, keenam koperasi merah putih, ketujuh lembaga pengawas, kedelapan pemasok, kesembilan pengiriman, kesepuluh pengguna, 11 perizinan, 12 produsen, 13 purchase order, 14 retailer, 15 retor, 16 sektor komoditas, 17 sales order, dan ke-18 adalah wilayah. Lalu untuk step kedua kita melakukan mapping of weak entity types. Di sini kita mengcopy seluruh strong entity yang sudah kita tulis pada step 1 ke step 2, lalu kita lanjutkan untuk menambahkan weak entity di bagian selanjutnya. Di bagian tabel bawah, yang pertama itu ada entity detail SO, yang kedua detail PO, dan yang ketiga ada stok gudang. Lalu untuk step ketiga kita melakukan mapping of binary 1:1 relationship types. Jadi di sini kami ada satu relation yang memakai 1:1, yaitu pada tabel sales order. Nah, di sini kami memasukkan primary key dari pengiriman, yaitu ID pengiriman, ke dalam tabel sales order. Tetapi di tabel sales order ini primary key dari pengiriman akan menjadi foreign key. Lalu selanjutnya di step keempat ada mapping of binary 1:n relationship types. Di sini setelah melakukan step ketiga tadi kita mengcopy semuanya lalu dimasukkan kembali ke step 4. Nah, di step 4 ini ada beberapa entity yang memiliki relasi 1:n. Yang pertama itu ada gudang. Jadi di gudang ini kita memasukkan primary key dari wilayah dan koperasi merah putih dengan ID wilayah, dan ID koperasi. Di sini kita menjadikannya sebagai foreign key. Lalu selanjutnya di tabel komoditas, kita memasukkan primary key dari produsen yaitu ID produsen dan juga primary key dari sektor yaitu ID sektor. Selanjutnya pada tabel pengiriman, kita memasukkan primary key dari distributor yaitu ID distributor dan primary key dari pengiriman yaitu ID vendor. Selanjutnya di bagian perizinan, kita memasukkan primary key dari koperasi merah putih yaitu ID koperasi. Yang kedua adalah primary key dari lembaga yaitu ID lembaga. Yang ketiga primary key ID gudang dari gudang.
Selanjutnya untuk purchase order, kita memasukkan primary key dari gudang, yaitu ID gudang, ID koperasi dari koperasi merah putih, ID pemasok dari pemasok, dan ID pengguna dari pengguna. Selanjutnya ada di bagian tabel rator, kita memasukkan primary key IDSO dari sales order. Selanjutnya di bagian tabel sales order, kami memasukkan primary key dari gudang yaitu ID gudang, lalu ID koperasi dari koperasi merah putih, lalu ID retailer dari retailer. Lalu di bagian weak entity, kita memasukkan primary key dari sales order yaitu IDSO. Selanjutnya untuk step kelima, yaitu mapping of binary M banding N relationship types. Selanjutnya, di step kelima ini kita mengcopy semua yang sudah ada di step keempat, lalu dimasukkan ke step kelima. Bedanya di sini, kita membuat tabel baru di bagian bawah sendiri dengan ketentuan menggunakan nama relasinya. Seperti yang pertama ini, ada relasi melewati, yaitu relasi antara fasilitas transit dan juga FK pengiriman. Jadi kami memasukkan primary key dari masing-masing entity tersebut. Yang kedua, ada menyalurkan. Terdapat primary key dari entity komoditas dan juga koperasi merah putih, yaitu ID komoditas dan ID koperasi. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada memasok. Kita memasukkan primary key ID komoditas dan ID pemasok. Dua ID tersebut dari entity komoditas dan juga entity pemasok. Selanjutnya untuk step ke-6 itu adalah mapping of multi-valued attributes. Kami tidak melaksanakan step ini karena pada IRD kami tidak ada multi-valued attributes. Lalu selanjutnya ke step ke-7 ada mapping of n-array relationship types. Sama seperti step sebelumnya, kita mengcopy seluruh jawaban yang sudah kita kerjakan di step sebelumnya. Lalu bedanya dari step sebelumnya seperti 1:1 atau 1:n, yaitu n-array ini sama dengan m/n. Jadi kita membuat tabel baru di paling bawah dengan ketentuan nama dari relasinya. Jadi di sini kita ada 3 entity, yaitu gudang, stok gudang, dan komoditas. Jadi kita memasukkan primary key dari ketiga entitas tersebut, yaitu ID gudang, ID stok, dan juga ID komoditas. Di step ke-8 itu adalah option for mapping specialization or generalization. Jadi, seperti sebelumnya kita mengcopy seluruh step yang sudah kita lakukan ke dalam step 8 ini. Lalu kita membuat kembali tabel di bagian paling bawah dengan judul superkelasnya, dengan isinya adalah tabel penjabaran dari masing-masing subtype-nya. Seperti yang di sini ada pertambangan dengan foreign key dari sektor komoditas, yaitu ID sektor. Di sini foreign key dimasukkan ke semua subtype-nya. Lalu di bagian pertambangan ini ada atribut geolocation, metode penambangan, dan jenis tambang. Di bagian pertanian ini ada luas lahan, HA, dan jenis pertanian. Di perikanan ada jenis ikan, habitat, dan jenis perikanan. Di bagian hutan, kehutanan ada geolocation, luas hutan, HA, dan jenis kehutanan. Di bagian kesehatan ada nomor izin edar, masa berlaku izin, jenis kesehatan. Lalu di peternakan ada jenis ternak, metode pemeliharaan, sertifikasi halal, dan juga jenis peternakan. Lalu selanjutnya di bagian step ke-9 adalah mapping of union types atau categories. Di sini kita tidak melakukan langkah ini karena kita
tidak memiliki union types pada IRD kami. Nah, setelah membuat IRD dan melakukan mapping, kemudian kita mengimplementasikan ke dalam SQL Server. Untuk sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.